Perlu diketahui bahwa sistem reproduksi secara umum terdiri dari gonad yang menghasilkan gamet dan hormon, saluran, kelenjar tambahan, serta genitalia eksternal. Beberapa contoh gangguan diferensiasi dan perkembangan seksual, khususnya pada pria yang berkaitan dengan organ reproduksi meliputi kriptorkidisme, tidak adanya vas deferens bilateral sejak lahir, pseudohermafroditisme, serta hipospodia yang akan kita bahas pada kali ini. Kasus hipospodia yang akan kita bahas pada kali ini terjadi pada Aprilia Manganang, seorang atlet yang kini berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang telah menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan dan kini ia ditetapkan sebagai seorang laki-laki. Setelah menjalani pemeriksaan secara medis, Aprilia Manganang ditetapkan sebagai seseorang yang mengalami hipospadia. Aprilia Manganang kemudian mengikuti sidang penggantian jenis kelamin menjadi laki-laki dan penggantian nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang yang resmi ditetapkan pada 19 Maret 2021. Apa itu hipospadia? Hipospadia adalah suatu kelainan bawaan yang ditandai dengan posisi pembukaan uretra yang terletak di sisi ventral atau lebih dekat ke pangkal penis pria. Hipospadia bisa muncul selama proses pembentukan embrio akibat adanya kelainan dalam perkembangan organ genital yang seringkali berhubungan dengan masalah dalam pembentukan seks primer atau gangguan seksual di kemudian hari. Secara umum, hipospadia dikelompokkan berdasarkan posisi meatus uretra yang tidak biasa. Klasifikasi yang umum muncul adalah hipospadia tipe anterior dan posterior. Posterior sendiri terdiri dari perineal, penoskotral, dan skotar. Kemudian hipospadia tengah meliputi tipe mid-shaft, proximal penile, dan distal penile, serta hipospadia anterior yang meliputi tipe glandular dan subkoronal. Hipospadia belum diketahui penyebab pastinya yang mendasari. Namun, kondisi ini diyakini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, dan faktor lingkungan. Proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi. Proses penentuan jenis kelamin dalam sistem reproduksi dimulai pada pria dan wanita dengan terjadinya fertilisasi. Spermatozoa mengandung dua tipe kromosom seks, yaitu X dan Y, sedangkan sel telur hanya memiliki kromosom seks X. Jadi jika spermatozoa dengan kromosom Y berhasil membuahi sel telur yang memiliki kromosom X, maka hasil konsepsi yang terjadi akan menjadi embrio berjenis kelamin XY. Sebaliknya, jika spermatozoa dengan kromosom X membuahi sel telur yang juga memiliki kromosom X, maka hasil konsepsinya akan menjadi embrio berjenis kelamin XX. Setelah penentuan jenis kelamin terjadi, tahap berikutnya dalam sistem reproduksi pria dan wanita adalah diferensiasi seksual yang merupakan proses pemisahan organ reproduksi. Perkembangan gonad dimulai antara minggu ke-4 hingga minggu ke-7 dengan pembentukan gonadal ridge yang terjadi pada minggu ke-6. Gonadal ridge terbentuk akibat proliferasi mesoderm intermediate yang terletak di sebelah medial mesonephros yang berasal dari pengkondensasian sel mesenkim di bawah area tersebut serta dari masuknya sel epitel selomit. Selanjutnya, sel germinativum primordial berpindah dari mesoderm intermediate dekat allantois menuju gonadal ridge, diikuti oleh pertumbuhan epitel pada gonadal ridge yang akhirnya membentuk korda seks primitif. Ketika proses ini berlangsung atau setelah korda seks primitif terbentuk, sel germinativum primordial yang awalnya ada di epiblast pada minggu kedua akan bermigrasi ke dinding yolk sac. Minggu keempat, sel germinativum primordial ini mulai bergerak melalui garis primitif, dan pada minggu kelima sel tersebut telah tiba di gonad primitif. Selanjutnya pada minggu ke-6, sel ini terus berpindah untuk memasuki gonadal ridge. Pada tahap ini, gonad pria dan wanita belum dapat dibedakan sehingga disebut sebagai gonad indiferens. Embrio manusia baik yang memiliki jenis kelamin XX maupun XY, pada dasarnya manusia memiliki dua jenis ductus, yaitu molari dan juga Wolfi. Bakal organ genital internal laki-laki berasal dari struktur yang dikenal dengan ductus Wolfi, sementara bakal organ genital internal perempuan berasal dari ductus mullaeri. Keberadaan gonad yang berfungsi untuk menentukan pembentukan genitalia internal, Shibai.
Bakal organ genital internal laki-laki berasal dari struktur yang dikenal dengan ductus Wolffi, sementara bakal organ genital internal perempuan berasal dari ductus Muelleri. Testis dengan sel Leydig yang memproduksi testosteron akan mengaktifkan ductus Wolffi sehingga berkembang menjadi saluran epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Selain itu, AMH akan menyebabkan regresi ductus Muelleri. Sebaliknya, apabila gonad adalah ovarium, maka testosteron tidak diproduksi. Ductus Wolffi akan mengalami regresi dan tanpa produksi AMH, ductus Muelleri akan berkembang menjadi tuba Fallopi, uterus, serta bagian atas vagina. Pada awalnya, struktur genital eksternal embrio laki-laki maupun perempuan tidak dapat dibedakan dan bersifat bipotensial, artinya dapat berkembang menjadi struktur genitalia eksternal laki-laki atau perempuan. Struktur tersebut dikenal sebagai genital tubercle. Pada usia kehamilan antara 8 hingga 12 minggu di bawah pengaruh hormon DHT, genital tubercle akan tumbuh menjadi skrotum, batang penis, dan gland penis untuk maskulinisasi. Jika DHT tidak ada, maka genital tubercle akan berkembang menjadi labia mayora, labia minora, dan klitoris untuk feminisasi. Faktor yang mempengaruhi diferensiasi organ dan saluran reproduksi. Pada proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi, ada 3 faktor utama yang berperan, yaitu faktor genetik, faktor hormonal, dan faktor lingkungan. Pertama adalah faktor genetik. Penentuan arah diferensiasi kelamin dimulai sejak tahap awal perkembangan embrio, biasanya ditentukan oleh sistem kromosom seks. Pada sistem XY, individu dengan kromosom XX akan berkembang menjadi betina, sementara individu dengan kromosom XY akan berkembang menjadi jantan. Kunci dari proses ini adalah gen SRY yang terdapat pada kromosom Y. Jika gen SRY aktif, ia akan mengaktifkan gen SOX9 yang kemudian memicu pembentukan testis. Setelah testis terbentuk, produksi hormon akan dimulai. Jalur molekuler juga sangat berperan penting, contohnya jalur SOX9, FGF9 yang akan mendorong pembentukan testis, sedangkan jalur WNT4 beta-katenin akan berperan dalam pembentukan ovarium. Jika tidak ada kromosom Y, maka gonad secara alami akan berkembang menjadi ovarium. Kemudian, ada faktor hormonal yang berperan setelah gonad terbentuk. Gonad ini akan menghasilkan hormon seks yang mempengaruhi perkembangan saluran reproduksi. Pada embrio jantan, testis akan menghasilkan testosteron dan AMH atau anti-Mullerian hormone. Testosteron akan merangsang perkembangan ductus Wolffian menjadi saluran reproduksi jantan seperti vas deferens dan epididymis. Sementara itu, AMH akan menyebabkan regresi atau penghilangan ductus Mullerian yang seharusnya membentuk organ reproduksi betina. Sebaliknya, pada embrio betina, karena tidak ada AMH dan testosteron, maka ductus Mullerian akan berkembang menjadi uterus, oviduk, dan bagian atas vagina dengan bantuan hormon estrogen. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Pada beberapa spesies hewan, jenis kelamin tidak ditentukan oleh kromosom atau gen, melainkan oleh kondisi lingkungan setelah fertilisasi. Mekanisme ini disebut environmental sex determination atau ESD. Contohnya, bisa kita temukan pada beberapa jenis reptil seperti buaya, kura-kura, dan aligator. Pada spesies ini, suhu inkubasi telur menentukan jenis kelamin. Suhu tinggi cenderung menghasilkan individu betina, sementara suhu rendah dapat menghasilkan individu jantan. Jadi, di sini faktor lingkungan itu mengambil alih peran utama dalam penentuan jenis kelamin. 3 faktor ini, yaitu faktor genetik, hormonal, dan lingkungan, dapat bekerja sendiri-sendiri ataupun saling berinteraksi. Gangguan pada salah satu faktor seperti mutasi gen, ketidakseimbangan hormon, atau kondisi lingkungan yang ekstrim bisa menyebabkan kelainan seperti interseksualitas atau gangguan perkembangan sistem reproduksi. Selanjutnya mengenai kekeliruan dalam menetapkan jenis kelamin bayi baru lahir. Jadi ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan jenis kelamin. Yang pertama ada genitalia ambigu. Jadi tidak semua bayi lahir dengan alat kelamin yang jelas secara visual. Menurut suatu penelitian, sekitar 1 dari 4.500 kelahiran
mengalami kondisi genitalia ambigu, yang artinya bentuk genital yang tidak menunjukkan secara pasti apakah bayi tersebut laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada penetapan terburu-buru. Meskipun belum pasti secara jelas secara biologis, tenaga medis dan orang tua sering memutuskan jenis kelamin bayi segera setelah lahir, biasanya karena alasan administratif dan sosial. Namun penetapan dini ini bisa berisiko bila ternyata tidak sesuai dengan kondisi biologis anak. Selanjutnya, risiko saat pubertas. Kekeliruan dalam menetapkan jenis kelamin itu baru terlihat saat anak tumbuh, terutama saat pubertas. Misalnya, anak yang dibesarkan sebagai perempuan tidak mengalami menstruasi atau pertumbuhan payudara, yang menunjukkan tidak kesesuaian dengan jenis kelamin biologisnya. Selanjutnya, keterbatasan pemeriksaan. Jadi, penentuan jenis kelamin sering mengandalkan hanya pengamatan visual saat lahir atau tes cfDNA selama kehamilan. Jadi, meskipun akurat, 99,6% ini masih bisa terjadi false positif atau false negatif, sehingga hasilnya itu tidak selalu benar. Lalu selanjutnya, faktor penyebab kekeliruan, yang kesalahan itu bisa disebabkan oleh transplantasi organ dari donor laki-laki yang menyebabkan DNA Y muncul di tes. Kemudian chimera genetik. Individu ini memiliki dua garis sel genetik, misalnya XX dan XY. Kemudian ada vanishing twin, kembaran yang hilang namun meninggalkan DNA di tubuh ibu. Selanjutnya ada DSD atau difference of sex development, yang merupakan kondisi bawaan di mana perkembangan kromosom, gonad atau genital tidak sesuai norma biner. Contohnya ada AIS, yaitu tubuh tidak peka terhadap hormon laki-laki. Ada CAH, kelebihan hormon androgen pada bayi perempuan. Terus gen SRY berpindah ke kromosom X yang menyebabkan kelainan identitas jenis kelamin. Yang terakhir, ketidaksesuaian data. Ketidaksesuaian antara hasil tes genetik prenatal dan genitalia saat lahir bukan hal yang langka, dengan insiden sekitar 1 dari 1.500 hingga 2.000 kehamilan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan lebih hati-hati dan evaluasi lebih lanjut sebelum menetapkan jenis kelamin. Evaluasi yang dapat dilakukan untuk menghindari kelainan hipospadia diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait beberapa zat kimia yang berbahaya. Misalnya zat kimia berupa phtalates pada plastik, produk kosmetik, dan juga perawatan tubuh. Ada pula bahan kimia pengganggu endokrin berupa pestisida yang menyebabkan risiko hipospadia apabila terpapar melalui konsumsi air yang tercemar maupun konsumsi pangan. Selain itu, logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, dan kromium dapat menembus plasenta dan mengganggu perkembangan organ reproduksi janin. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu terdapat 2 teknik pembedahan, yaitu teknik TIP Snodgrass dan juga teknik Putley. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hipospadia merupakan kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan dalam proses diferensiasi seksual. Kelainan ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, dan juga lingkungan. Proses penentuan jenis kelamin pada manusia dimulai sejak fertilisasi dan dilanjutkan dengan diferensiasi gonad dan juga saluran reproduksi. Kekeliruan dalam penetapan jenis kelamin pada bayi baru lahir bisa terjadi akibat keterbatasan pemeriksaan visual maupun genetik. Pencegahan dan penanganannya yaitu melalui penghindaran terpapar logam berat, phthalate, dan juga dilakukannya operasi TIP atau Putley.